Halo semuanya, halo teman-teman semuanya, halo Pak Heri. Kami dari kelas Ekonomi Terapan KPA yang beranggotakan Imam Arifin Mustafa, saya sendiri, kemudian teman saya Muhammad Rafli, dan juga Rionarda Raja. Next. Kami akan mempresentasikan yaitu uji a priori. Data awal dari World Bank yang kami ambil yaitu variabel dependennya yaitu pertumbuhan GDP. Sementara 5 variabel independennya ada pengeluaran pemerintah, FDI, modal tetap kotor, populasi wanita, pertumbuhan populasi desa. Next. Kami juga mengambil beberapa hipotesis dari berbagai sumber. Yang pertama, ada pengeluaran pemerintah. Yang kedua, ada foreign direct investment. Next. Kemudian yang ketiga, ada modal tetap bruto. Yang keempat, populasi wanita. Kemudian yang kelima, hipotesis kelima yaitu pengaruh pertumbuhan pedesaan. Yang pertama, estimasi model regresi. Berikut adalah tabel estimasi model regresi mulai dari tahun 1970 sampai 1992 dengan jumlah total 23 sampel. Uji normalitas. Hasil dari pengujian normalitas residual terhadap data kami, nilai jar Quebera sebesar 4,831599 dengan p-value sebesar 0,089296 yang berarti di atas 0,05 sehingga data yang telah diestimasi berdistribusi normal. Next. Uji autokorelasi. Hasil dari pengujian autokorelasi setelah didapatkan nilai probabilitas chi-square 0,7341 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi gejala autokorelasi. Next. Uji heterokedastisitas. Didapatkan probabilitas chi-square sebesar 0,4291 lebih besar dari 0,05 sehingga tidak ditemukan gejala heterokedastisitas. Next. Uji Ramsey reset test. Ditemukan ada satu nilai probabilitas yang berada di bawah 0,05 likelihood ratio. Sehingga kami mengeluarkan salah satu variabel pertumbuhan populasi desa lewat redundan variabel tes dengan hasil di slide berikutnya. Next. Ya, baik. Setelah dilakukan redundant variabel tes, sehingga didapatkan hasil nilai probabilitas berada di atas 0,05 semua. Bisa kita lihat di tes statistiknya 0,7592, F statistik 0,7592, dan likelihood ratio 0,7174. Sehingga data tersebut sudah lolos uji Ramsey reset test. Kemudian berikutnya yaitu kita memasuki kepada uji koefisien, di mana koefisien pengeluaran pemerintah sebesar minus 1,765243 yang berarti tidak sama dengan 0, di mana H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan GDP. Kemudian koefisien FDI sebesar 0,014673 yang berarti tidak sama dengan 0, sehingga H1 diterima, H0 ditolak. FDI memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan GDP. Kemudian ada koefisien modal tetap kotor bernilai 0,270042 yang berarti tidak sama dengan 0, sehingga H1 diterima, H0 ditolak.
Sehingga model tetap Kotter memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan GDP, dan koefisien yang terakhir yaitu populasi wanita bernilai 3,502561 yang berarti tidak sama dengan 0, sehingga H1 diterima, H0 ditolak, sehingga populasi wanita memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan GDP. Kemudian kita lanjut ke uji T statistik. Sehingga pengeluaran pemerintah Prop sama dengan 0,0778 yang berarti lebih dari 0,05, sehingga H1 diterima, H0 ditolak. Sehingga pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan GDP. Kemudian ada FDI Prop, yaitu 0,8761 yang berarti lebih dari 0,05, sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga FDI memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan GDP. Kemudian ada koefisien, model tetap Prop, yaitu 0,6822 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga H1 diterima, H0 ditolak. Dengan kesimpulan, model tetap Kotter memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan GDP. Dan uji tes statistik yang terakhir yaitu terhadap populasi wanita Prop sebesar 0,2880 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga H1 diterima, H0 ditolak. Dengan kesimpulan, populasi wanita memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan GDP. Kemudian memasuki uji F statistik. Prop F statistik pada tabel tersebut yaitu sebesar 0,293387 yang berarti lebih besar daripada 0,05, sehingga H0 ditolak, H1 diterima. Dengan kesimpulan, seluruh variabel pengeluaran pemerintah, FDI, modal tetap Kotter, dan populasi wanita secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan GDP. Dan kemudian ujian terakhir yaitu koefisien determinasi dengan R² sebesar 0,229504 atau jika dibuat persentase sebesar 22,9%, sehingga seluruh variabel pengeluaran pemerintah, FDI, modal tetap Kotter, dan populasi wanita mempengaruhi pertumbuhan GDP sebesar 22,9%, dan sisanya yaitu sebesar 77,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.